Ledakan. Segera, Qin Yichen jatuh ke telapak tangannya, dan mencap tanda gulungan True Dragon di bagian atas badan senjata. Saat tanda itu diintegrasikan ke dalam badan senjata, Qin Yichen merasa bahwa senjata perang darah naga di tangannya tampak hidup, seolah-olah itu adalah sentuhan akhir. Di atas badan senjata, pita itu berkembang, dan raungan naga berangsur-angsur naik. Pola naga yang punah menjadi lebih lengkap dan tak tertandingi. Tampaknya ketika pola naga muncul, langit dan bumi terkoyak dan menggigil. Dengan roh pembunuh darah yang dipadatkan oleh esensi darahku, kekuatan yang luar biasa ingin melampaui teknik abadi yang asli. Qin Yichen membelai tubuh senjatanya, dan sekarang dia tidak hanya memiliki prajurit peri kelas 6 yang luar biasa, tetapi juga teknik abadi yang kuat dan mengerikan. Peningkatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Qin Yichen, tetapi juga niat bertarung semakin menarik. Jika dia mendapat bantuan selama pertempuran, mungkin, dengan putus asa, menarik Shen Xiao Immortal Sekte di punggungnya tidak mungkin. Meskipun Qin Yichen tidak memiliki peluang di Sekte Abadi, dan tidak ada yang membiarkannya mencoba peningkatan kekuatan yang besar ini, Qin Yichen percaya bahwa upaya dan inferioritas saat ini suatu hari akan berguna. Dan hari ini, mungkin, tidak terlalu jauh. Selanjutnya, Qin Yichen menyingkirkan senjata perang darah naga, dan menyimpulkan di dalam hatinya sebuah studi tentang senjata pola naga yang telah punah, dan kemudian semuanya dikemas dengan benar. Dan keesokan harinya, Qin Yichen tidak menganggur, dan langsung mengeluarkan inti ungu 9 kulian. Awalnya, inti ungu 9 kulian ini dikirim ke Qin Yichen oleh Bai Xuanxuan untuk membiarkannya mengenai pil master pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, boneka dari pil master pembangkit tenaga listrik teratas tidak bisa menghentikan yang pertama. Selain itu, Bai Xuanxuan tidak akan pernah berpikir bahwa penyerapan penyulingan Qin Yichen akan begitu cepat. Setelah sehari, Qin Yichen perlahan membuka matanya. Hari ini, dia, lautan kesadaran, berbeda dengan langit dan bumi saat dia merobek pencuri di atas Sekte Abadi. Jika kesempatan datang lagi, mungkin aku bisa berharap untuk mempengaruhi Master Pil Earth Realm Seon. Memikirkan hal ini, Qin Yichen menantikannya, berharap dao alkimia ini tidak akan mengecewakannya. Lagi pula, ini adalah acara yang diselenggarakan oleh penguasa Star Domain di sini, dan hadiah serta tulisan tangan tidak boleh terlalu pelit. Menghitung waktu, hari ini adalah hari pelelangan Pavilion Tiambao, dan Qin Yichen berhenti berkultivasi saat ini, tentu saja sudah direncanakan sejak lama. Jadi Qin Yichen duduk bersila, menatap tajam ke gerbang batu. Dia sedang menunggu. Seiring waktu berlalu, kedua sosok itu perlahan keluar. Kedua orang itu adalah Wang Xi dan Kong Hao. Qin Pil Master masih berkultivasi? Apakah Anda lupa bahwa hari ini adalah hari pelelangan? Siapa tahu, itu mungkin terlalu banyak investasi dalam kultivasi. Saat ini di aula besar Yan Zhen dan yang lainnya siap untuk pergi. Dan Wang Yan dan dua secara alami disebut Qin Yichen. Namun, melihat ke ruangan yang tertutup rapat, Wang Xi mengerutkan kening, memuntahkan spirit power, dan berbisik, Qin Pil Master. Di dalam ruang rahasia, Qin Yichen secara alami mendengar dengan jelas. Tetapi sudut mulutnya terangkat, tetapi dia tidak menjawab. Melihat ini, Wang Yan semakin mengernyit, menghela nafas. Tampaknya kultivasi benar-benar terlalu terlibat, melupakan pelelangan. Kong Hao berkata, apa yang harus kita lakukan? Wang Ye berpikir sejenak dan berkata, Qin Pil Master masih berkultivasi, jadi jangan ganggu dengan paksa. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke Pavilion Tiambao bersama Tuan Muda. Sama halnya dengan Pil Master, tentu saja Wang tidak akan mengganggu Qin Yichen dengan mudah. Selain itu, meskipun rumah lelang adalah kesempatan langka bagi mereka untuk membuka mata, omong-omong tidak terburu-buru. Dalam keputusasaan, keduanya saling memandang. Sebelum pergi, Wang Ye tidak lupa meninggalkan transmisi suara dengan spirit power. Qin Pil Master, kita akan pergi ke Pavilion Tiambao dengan Tuan Muda terlebih dahulu. Jika meditasi Anda selesai, ingat datanglah kepada kami. Juga, pembangkit tenaga listrik teratas berada dalam situasi yang sulit. Pastikan untuk memperkuat fondasi di puncak suci. Qin Pil Master, Anda tidak boleh melihat manfaat instan. Tiba-tiba, menurut pendapat Wang Yan, kultivasi Qin Yichen yang begitu egois mungkin mencoba mengejutkan ke kondisi terkuat saat dia bertarung. Jadi dia sedikit khawatir tentang itu. Untuk kebaikan Wang Yi, Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Tapi dia tetap menyilangkan lututnya, bercanda. Dia dan Yan Zhen pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Di dalam ruang rahasia, setelah keheningan yang lama, saya melihat Qin Yichen berbisik pelan. Sudah waktunya. Yan Zhen, mereka harus berada di dekat Pavilion Tiambao. Maka dia, tentu saja, harus berangkat. Ledakan, ruang rahasia perlahan terbuka, dan siluet melintas menuju Pavilion Tiambao. Setelah meninggalkan garis keturunan Yan, wajah Qin Yichen berangsur-angsur berubah, dan dia mudah terlihat seperti pemuda kurus yang menyewa sebuah kotak di Pavilion Tiambao beberapa hari yang lalu. Pada saat ini di kota Tianxianxian, terang benderang, hidup dan luar biasa,
Jadi arogansi Star Domain atas pelelangan Luo menarik sekte abadi utama untuk berkumpul. Dan orang-orang yang datang dan pergi tidak hanya dengan pakaian mewah, tetapi juga kekuatan dan kekayaan bersih mereka. Qin Yichan sedang berjalan menuju pavilion Tiambao. Melihat sekeliling, para tamu dari sekte abadi utama saling menyapa, seolah-olah mereka saling mengenal dan terus gemetar. Meskipun Qin Yichan tahu bahwa senyum para tamu ini mungkin tidak begitu ramah, tidak ada yang berani membuat masalah di tanah sekte abadi. Qin Yichan pergi sendiri, tapi dia tidak merasa kesepian. Untuk sesaat, dia melihat pavilion Tiambao di puncak gunung, dan matanya tercengang. Saya melihat pavilion Tiambao malam ini, dapat digambarkan sebagai meluap, emas dan batu giok dalam kemegahan yang agung. Penuh kemegahan, seperti semua harta dunia, di pavilion ini. Qin Yichan mengenakan seluruh bajunya dan berjalan ke dalamnya. Sekarang, di aula besar pavilion Tiambao, secara alami ada diaken sekte abadi yang bertanggung jawab atas penerimaan, dan mereka semua dapat dipermalukan oleh pembangkit tenaga listrik sekte abadi lainnya. Yang sedikit mengejutkan Qin Yichan adalah bahwa Yan Zhen tidak terburu-buru untuk memasuki kotak, dan sepertinya sedang berbicara dengan orang yang dia kenal. Tidak hanya Yan Zhen, bahkan Luo Ronghao pun hadir. Yan Zhen dan Luo Ronghao hari ini sama-sama mengenakan brokat dan mengenakan mahkota giok. Begitu dua orang di sisi lain bertemu, tentu saja tidak jauh lebih baik. Luo Ronghao mengangkat senyum yang tampak antusias di wajahnya, dan berinisiatif untuk mendekati Yan Zhen dan berkata, Yan Junior Brother, ini kebetulan, mari kita bertemu lagi. Ketika Yan Zhen melihat ini, senyumnya tidak dalam atau dangkal, ini kebetulan. Namun, Luo Ronghao melirik Wang Ye dan yang lainnya, dan sepertinya mencari siluet yang membuatnya tidak bahagia, tapi sayangnya, dia gagal melakukannya. Tiba-tiba dia melirik ke lampu yang berkedip, seolah dia memikirkan sesuatu, berpura-pura menyesal. Oh, saudara muda Yan, mengapa kamu kehilangan satu orang lagi? Orang itu, bukankah prajurit peri yang keluar beberapa hari yang lalu, dan sekarang ragu untuk datang? Ngomong-ngomong, Luo Ronghao berkata dengan nada tajam, Yan Junior Brother, bukan Senior Brother. Katamu, ini ketidaktulusanmu. Anak itu menguntungkanmu. Kamu menghargai garis keturunan Yan. Apakah kamu bahkan membayar orang lain? Tidak bisa mengeluarkan prajurit peri.